semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Syarani dari kelompok 10 dengan NIM 2423140051 dari Perbankan Syariah 3C. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo, aku ingin jelasin tentang teori peran dan dampak kebijakan moneter dan teori perdagangan internasional. Yang kebijakan moneter, yaitu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter dapat melibatkan menggeser standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilisasi harga dan pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesepakatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. B. Tujuan kebijakan moneter ada 5. Yang pertama ada menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa, keseimbangan dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kedua ada menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang keempat ada memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Yang kelima ada mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of exchange dalam perekonomian. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang semakin besar. Gairah untuk berusaha maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. A few moments later. C. Jenis-jenis kebijakan moneter. Maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat di menambah atau mengurangi jumlah yang beredar. Pertama, ada kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Atau kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam ruang menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy. Penerapan kebijakan ini seperti A. Politik diskonto atau penurunan tingkat suku bunga. B. Politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi. C. Politik kas ratio atau penurunan cadangan kas. Yang D adalah politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. 2. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy atau kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa yang pertama ada politik diskonto atau peningkatan suku bunga, yang kedua politik pasar terbuka, penjualan surat berharga, yang ketiga ada politik kas ratio atau peningkatan cadangan kas. A few moments later. D. Peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework atau dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilisasi harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Oh my god! Tapi bohong. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama ada inflasi penargetan. Berdasarkan pendekatan, kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dicapai melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral suku bunga target.
Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa. 2. Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tingkat-tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya 5 tahun. Sekian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting, apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun berjalan dan masa depan. A few moments later. F. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pendudukan yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, lihatlah jalur sutra atau Amber Road. Dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. A few moments later. G. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Sudono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Yang kedua, ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Yang ketiga, ada memperluas pasar dan menambah keuntungan. Target para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mengkhawatirkan akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. 4. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara manajemen yang lebih modern. H. Teori perdagangan internasional. Pertama, ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut. Adanya division of labor atau pembagian kerja internasional. Dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. 2. Spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang. Jadi, keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap suatu macam produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. A few moments later. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor-impor. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang pengaturan jumlah uang yang beredar dan penawaran uang pada suatu negara. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan
konstruktif. Dalam penerapan kebijakan moneter, pemerintah memakai beberapa instrumen antara lain politik diskonto, politik kas ratio, politik kredit selektif, politik pasar terbuka, politik Senegaring, refulasi, dan evaluasi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama pemerintah membuat keputusan dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada di Indonesia. Semua itu diupayakan agar tercapainya stabilisasi ekonomi, antara lain kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional. Kami selaku pembuat makalah menyadari akan kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun penyusunan makalah ini. Maka dengan ini kami mengharapkan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu presentasi kelompok 10. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. A few moments later.